Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat deriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat SMPI Terputipi, paling malas itu saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emang penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, IPS, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngapalin? Sekarang semua sudah digantikan dengan mesin. Dulu, saya juga pernah loh berpikiran seperti itu. Tapi, itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang selalu gak mau ngomong? Gak bisa. Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana mau sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba kamu ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk menjadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataan itu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa tumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semuanya menjadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Belum ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semua itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk selalu fokus. Kurangi dulu mabar yang membuat kamu menjadi ambyar. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga anaknya bisa menjadi sarjana dan menjadi anak yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita masih bisa diizinkan berpuasa Ramadan di bulan suci meski dalam tengah ujian pandemi. Tidak lupa kita haturkan junjungan kita kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW karena sampai saat ini kita masih menjadikan beliau suri tauladan yang baik sehingga kita masih bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Baiklah sahabat muslim yang dirahmati Allah. Di sini saya akan mengangkat tema tentang bersyukur. Para generasi muda yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dalam keadaan apapun yang Allah uji pada saat ini, kita patut bersyukur. Karena semakin kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat yang luar biasa. Seperti Allah katakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat bagimu. Tapi jika engkau kufur, maka aku akan memberikan azab yang sangat pedih. Para sahabat muslim rahimakumullah, dari ayat yang disampaikan tersebut kita memahami bahwasanya tugas manusia adalah untuk bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun yang kita rasakan. Dalam keadaan Ramadan di tengah ujian, dalam tamu agung terdapat wabah, kita harus tetap menjadi insan yang pandai bersyukur. Apalagi seperti kalian generasi-generasi muda yang sudah sepatutnya mensyukuri semua yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Karena kalau dari generasi muda sudah menjadi insan yang bersyukur, menjadi orang-orang yang patut mensyukuri semua nikmat Allah, kedepannya kalian akan menjadi anak-anak yang bisa mensyukuri dari segala yang apa kalian dapatkan. Anak-anak yang dirahmati Allah, para sahabat muslim dirahmati Allah, banyak sekali cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Seperti sekarang yang kita alami pada saat wabah pandemi. Apabila kita sedang diberikan ujian, maka kita tidak seharusnya untuk mengeluh. Karena apabila kita banyak mengeluh, bukan bertambah hilangnya permasalahan ataupun wabah. Yang ada adalah perasaan kita akan semakin gulana dan akan semakin menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Apabila kita menjadi orang-orang yang bersyukur, segala persoalan yang diberikan Allah akan terasa sangat kecil, akan terasa sangat mudah kita hadapi. Maka untuk itu, para sahabat muslim yang dirahmati Allah, untuk menjadi insan bersyukur tidak terlalu sulit. Apabila memang ada dalam niat hati kita yang menjadi orang bersyukur, maka Allah akan mudahkan jalannya. Tapi apabila kita tidak ada sama sekali dalam perasaan hati kita yang menjadi orang yang bersyukur, maka akan terasa sangatlah terjal. Karena begitulah ya, mindset kita pun harus dibangun dengan sesuatu yang positif. Dari apa yang kita jalankan dari rasa bersyukur ini, maka tidak akan terasa nikmat-nikmat yang Allah berikan akan terus bertambah. Allah itu melihat kita dari nikmat dari yang kecil. Apabila dari yang kecil kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan terus. Apabila sekarang kita dalam keadaan masa-masa pandemi, apabila yang dulu kita sering berkumpul, nikmat-nikmat berkumpul bersama teman, keluarga, silaturahim, maka sedikit-sedikit nikmat itu Allah ambil. Kita jangan merasa Allah tidak menyayangi kita. Kita merasa Allah tidak mencintai kita karena kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kita. Jangan, karena apa? Allah menguji batas mana rasa bersyukur manusia dan kesabaran manusia terhadap apa yang dia rasakan ataupun yang dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat muslim rahimakumullah, di tengah ujian, musibah, ataupun bencana wabah ini, mari kita sama-sama mengambil hikmah. Semoga apa yang kita rasakan, apa yang kita alami saat ini akan Allah balas dengan ganjaran yang berkali lipat. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan rasa bersyukur kita manfaatkan, kita banyak
lagi amalan-amalan sunnah, kita perbanyak lagi sesuatu yang bisa mendapatkan ladang pahala. Dengan rasa bersyukur, insya Allah semua akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadikan diri kita pribadi yang tangguh, menjadikan diri kita pribadi yang pandai mengambil hikmah dari setiap segala yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Baik, sahabat-sahabat muslim rahimakumullah, kiranya sampai di sini saja apa yang sudah saya sampaikan, semoga dapat diambil hikmah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.